Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fikri dengan NIM B100194114. Baiklah, di sini saya akan menerangkan sedikit materi dari bab 6 dari mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Saya akan menerangkan tentang e-commerce menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce pada tahun 1996. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, ciri transaksi melalui e-commerce dan keuntungan transaksi melalui e-commerce. Yang pertama adalah cirinya. Transaksi melalui e-commerce memungkinkan para pihak memasuki pasar global secara tepat tanpa dirintangi oleh batas-batas negara. Yang kedua, transaksi melalui e-commerce memungkinkan para pihak berhubungan tanpa mengenal satu sama lainnya. Yang ketiga, transaksi melalui e-commerce sangat bergantung pada sarana teknologi yang kendalanya kurang dijamin. Baiklah, yang kemudian keuntungan daripada penggunaan transaksi e-commerce ini, yang pertama, transaksi dagang lebih efektif dan cepat. Yang kedua, transaksi dagang menjadi lebih efisien, produktif, dan bersaing. Yang ketiga, lebih memberi kecepatan dan ketepatan kepada konsumen. Yang keempat, mengurangi biaya administratif. Yang kelima, memperkecil masalah-masalah sebagai akibat perbedaan budaya bahasa dan praktik perdagangan. Yang keenam, meningkatkan pendistribusian logistik. Yang ketujuh, memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual produknya secara global. Yang berikutnya, masalah hukum dan pengawasan. Masalah utama dalam praktik e-commerce ini adalah apakah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang ada dapat mengakomodasi lahirnya transaksi-transaksi yang dilahirkan melalui media e-commerce yang sifatnya internasional ini. Di samping itu, masalah lain yang juga penting adalah apakah peraturan hukum perdagangan internasional yang ada sekarang dapat memberi perlindungan atau keseimbangan pengaturan antara pengusaha, konsumen, dan pemerintah. Sebenarnya, ada cara yang efektif yang dapat ditempuh negara-negara untuk membuat atau menciptakan aturan internasional di bidang e-commerce. Cara tersebut adalah membuat suatu perjanjian atau konvensi internasional yang berlaku bagi negara-negara di dunia. Pada tahun 1996, UNCITRAL berhasil memutuskan suatu aturan hukum cukup penting, yakni UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Tujuan dari model law ini adalah menggalakkan aturan-aturan hukum yang seragam dalam penggunaan jaringan komputer guna transaksi-transaksi komersial. Yang berikutnya, UNCITRAL Model Law. Tujuan daripada UNCITRAL Model Law ada dua, yakni yang pertama, memberikan aturan-aturan mengenai e-commerce yang ditujukan pada badan-badan legislatif nasional atau badan pembuat undang-undang suatu negara. Yang kedua, memberikan aturan-aturan yang bersifat lebih pasti untuk transaksi-transaksi perdagangan secara elektronik. Dan berikutnya, penerapan persyaratan hukum terhadap pesan data. Ada 3 jenis syarat. Yang pertama yakni syarat tertulis. Persyaratan hukum tertulis terpenuhi oleh adanya pesan data apabila informasi yang didapat di dalamnya dapat diakses setiap saat. Selain itu pula, pesan data tersebut selanjutnya dapat digunakan dan dirujuk sebagai referensi selanjutnya. Yang kedua, syarat tanda tangan. Persyaratan tanda tangan terpenuhi oleh adanya pesan data apabila yang pertama, si pembuat dapat mengenali informasi yang terdapat di dalamnya oleh suatu metode tertentu. Yang kedua, metode tertentu tersebut dapat diandalkan dan layak untuk mengetahui pesan data tersebut. Dan yang ketiga, syarat keaslian. Persyaratan hukum dari presentasi atau penyimpanan suatu informasi dalam bentuk aslinya terpenuhi pada suatu pesan data apabila yang pertama, terdapat jaminan mengenai integritas informasi pada waktu pertama kali dituangkan dalam bentuk akhir sebagai suatu pesan data. Yang kedua, informasi dapat ditampilkan pada suatu pihak yang disyaratkan untuk ditampilkan terhadapnya. Baik, dan berikutnya kekuatan pembuktian pesan data. Model law dengan tegas menyatakan bahwa untuk masalah pembuktian, pengadilan nasional tidak boleh mempersalahkan pesan data ini sebagai bukti semata-mata karena bukti tersebut terdapat dalam bentuk pesan data. Pengaturan ini tampaknya sederhana, justru inilah yang menjadi masalah utamanya. Khususnya di negara-negara yang secara tradisional telah mengakui bukti-bukti konvensional yang diakui oleh sistem hukum nasionalnya. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan nilai-nilai dari suatu pesan data adalah yang pertama, asal dari pesan data disimpan atau dikomunikasikan. Yang kedua, integritas dari informasi. Yang ketiga, dikenalnya si pembuat aslinya. Dan yang keempat, faktor-faktor lainnya yang relevan dengan informasi. Berikutnya, penyimpanan pesan data. Penyimpanan pesan data
Ketika suatu informasi atau dokumen disimpan dan dibuka melalui media elektronik, model law meletakkan kriteria atau syarat-syarat hukum mengenai penyimpanan data dan penampilannya. Kriteria tersebut antara lain, yang pertama, informasi yang terdapat di dalamnya dapat diakses sehingga dapat digunakan untuk rujukan selanjutnya. Yang kedua, pesan data disimpan dalam format yang sama dengan semula dikirim atau diterima, atau dalam bentuk yang dapat ditampilkan sehingga informasi yang akurat sejak awal dikirim atau diterima. Yang ketiga, informasi tersebut disimpan guna memungkinkan atau mengidentifikasi asal mula atau tujuan dari pesan data dan tanggal dan waktu data tersebut dikirim atau diterima. Berikutnya, komunikasi pesan data dan bentuk keabsahan kontrak. Komunikasi pesan data. Model law bermaksud menghapus keraguan-keraguan yang mungkin timbul dari pengungkapan offer dan acceptance melalui sarana elektronik tersebut. Masalahnya adalah penyampaian kehendak tersebut tidak diungkapkan secara langsung oleh para pihak, tetapi tidak diungkapkan melalui cara lain. Bentuk dan keabsahan kontrak. Model law mengakui prinsip otonomi para pihak atau party otonomi dan keabsahan berkontrak. Para pihak berhasil untuk membuat kontrak mereka melalui offer dan acceptance yang dinyatakan oleh cara-cara elektronik. Pembuatan kontrak melalui e-commerce adalah sah dan mengikat. Berikutnya, pengakuan terhadap data, pengakuan terhadap penerimaan dan waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan pesan data. Masalah pengakuan terhadap pesan data menjadi relevan ketika timbul masalah mengenai apakah suatu pesan data benar-benar dikirim oleh si pembuat asli. Untuk menjawab masalah ini, model law memberi jawabannya dalam pasal 13. Ketentuan mengenai pengakuan penerimaan suatu data semata-mata merupakan masalah persyaratan mengenai adanya bukti bahwa offer telah diterima. Masalah ini bukan mengenai akibat hukum dari adanya penerimaan suatu pesan data. Model law mengangkat masalah waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan pesan data ini dalam pasal 15. Diaturnya masalah ini sebab transaksi melalui elektronik sangat sulit untuk menentukan kapan secara pasti mengenai di mana dan kapan suatu pihak telah menerima suatu pesan data. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.